Tetangga spesial kita kali ini adalah pasangan suami istri dan orang tua dari anak penderita thalassemia beta mayor. Ini dia Andri Ganda dan Michelle Scarlett. Proses perjalanan dan perjuangan mereka cukup panjang dalam mencari kesembuhan untuk anak-anaknya yang mengalami kelainan genetik. Bahkan mereka harus mencari pengobatan hingga luar negeri. Ketika mereka sudah merasa menemukan harapan untuk kesembuhan anaknya, mereka seperti di-prank oleh Tuhan. Di mana ternyata mereka harus kehilangan anak pertama dan journey mereka melewati masa berdukanya cukup lama. Sampai pada akhirnya mereka bisa berdamai dan menulis sebuah buku berjudul Prank by God. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya di mana gue ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey-nya mereka. Nah, kalau misalnya kalian adalah bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dong. Nah, dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian suka sama ini ya, baju yang lagi gue pakai sekarang ini, ada hoodie dengan logo Daniel Tetangga Kamu di sini. Yes, kita punya official merchandise dan ini ada QR code yang bisa kalian langsung aja dicepret pakai handphone kalian dan itu akan membawa kalian ke toko online shop kita. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai, jangan lupa di tag kita juga di Instagram di @danielmananta_network. Dan mungkin kalau misalnya kalian lebih pengen dengerin ini melalui audionya aja, check our podcast di Spotify atau di Apple Podcast. Dan di situ tinggal di search aja Daniel Tetangga Kamu. Jadi semuanya ini versi audionya juga ada. Karena gue percaya ya, kalau misalnya kita dengerin sesuatu yang baik secara terus menerus, akhirnya itu akan mentransformasi hidup kita menjadi lebih baik lagi. Anyway, langsung aja kita ngobrol sama tetangga kita hari ini. This is Andri Ganda dan Michelle Scarlett. Yeah. What's up guys? Thank you for inviting us. Thank you for your book, Prank by God. Ini udah sukses membuat gue nangis selama setengah jam. You know what? Actually today gue ngerasa it will be quite a tough episode ya buat gue. Kenapa tough? Supaya gue nahan nangis. Gak lucu banget kalau misalnya, karena gue bilang sama Andri sama Michelle juga gitu. Gue bilang kayak pas gue lagi baca buku ini, lu tau gak sih tipe nangis yang ingusnya itu gelantung-gelantung kemana-mana kayak gitu. Karena gue kayak, aduh tisu mana nih, tisunya habis lagi. Dan itu ambil gelantungan gitu. Jadi separah itu, gue setiap 5 menit baca buku ini udah nangis aja gitu. Kayak it's tough. Bahkan gue sampai teriak juga gitu. Tuhan, why is this happening gitu? Why is this happening to them? Ini buku yang dikeluarin sama Andri dan Michelle, Prank by God atau Di-prank oleh Tuhan. Tapi sebelum gue akan ngobrol lebih banyak tentang buku ini, gue mungkin pengen kenalan dulu sama Andri dan Michelle sendiri. Jadi kalau mungkin kalian lebih kalau misalnya emang udah ngelihat YouTube secara dari dulu gitu ya, the OG of YouTube gitu ya, Cameo Project gitu. Nah, lu pasti kenal sama Andri. Tell me about yourself, bro. Kalau intro perkenalannya adalah Cameo Project, yes. Gue angkatan pertama, generasi pertama YouTubers Indonesia, which is Cameo Project, salah satu yang awal-awal lah. Dan gue sebenarnya jarang muncul di depan layar karena I'm a technician guy lah. Gue sebagai penulis, penulis, sutradara, kameramen, editor, everything dari awal. Cuman seiring berjalannya waktu, kami makin besar, jadi kita bisa set up tim. Awalnya dari situ. Dan kalau Michelle sendiri, Michelle adalah atlet wushu di Indonesia. Itu atletnya tuh sampai mana sih by the way? Kayak lu sempat menangin medali emas buat apa gitu? Or how was that? Pertama thank you banget udah ngundang, terus udah mau baca, udah mau bernangis-nangis dengan kami. Asli. Kalau atlet sebenarnya aku itu paling jauh itu prapon. Oke. 2007. Nah 2008 itu harusnya pon. Sebenarnya qualified, tapi saat itu milih mau pon atau mau lulus SMA kelas 3. Buset. Susah banget pilihannya. Makanya pilihannya susah. Sedangkan kan di Indonesia atlet tuh gak segitunya juga gitu kan.
Aku milih, tadinya aku masih ragu terus milih, tapi kalau gue harus ngulang kelas 3 lagi kayak oh man gitu kan, ujian semua gitu. Terus plus ada adekku itu kelas 2, dia itu wakilin Indonesia buat Olimpiade Beijing. Oke, wow. Dia pilih Olimpiade Beijing, dia nggak naik kelas. Gimana gue Oh, yang no. cuman mau pon Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi akhirnya ya udah bye bye pon gitu. Wow. Jadi lanjut sekolah. Lanjut gitu. sekolah. Oke, kalian sendiri ketemunya gimana? Wah, cerita kita ketemu tuh kayak cerita-cerita kungfu zaman dulu tuh gak? Jadi waktu itu kita ketemunya di wihara. Lucu banget. Shaolin Temple. Lucu banget. Oke. Jadi gua waktu itu mencari gurunya dia karena gurunya dia memang apa ya, berprestasi untuk bawa mendidik atletnya gitu loh. Oke. Jadi Dan lu bisa dibilang atlet wushu juga saat itu? sebenarnya udah enggak karena kasus gue sama waktu SMA mau masuk PON. Cuma pilihannya itu mau Eptanas atau mau jadi atlet. Ya ampun. Jadi dan kita realistis ya, waktu itu Wusu pertama cabang baru, terus gue tuh udah lihat ya perpolitikannya. Jadi kalau jadi atlet tuh nggak ada masa depan sama sekali, kecuali mungkin saat itu badminton doang yang punya prestasi lah gitu loh. Ketemunya gimana? Maksudnya kayak lu lagi nyari gurunya, abis itu lu kayak nanya ke Michelle, excuse me, permisi, guru Itu plot kamu ada film nggak? banget. Iya, plot film banget gak sih? Abis itu dia kayak balik badan gitu loh, yang kayak ting 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 kayak gitu. Nggak sedramatis itu. Jadi intinya salah satu teman baik gue memang memperkenalkan dia memang di atlet dan kenalin gue sama gurunya dia ya. Kita pas itu tuh abis atlet, tahu ya, abis atlet kan kita yang aktif banget, terus begitu stop pola makannya tetap tapi pengeluarannya di kalorinya sedikit, tuh makin iya. sedikit. Jadi saya menggelembung lah waktu itu. Membengkak. Nah, waktu gue datang ke sasananya dicelalah sama dia. Wih, gendut-gendut mau latihan. Mereka mencela. Waktu itu tuh aku masih kecil. Iya, belum ngerti yang namanya physical body shaming gitu ya. Bener-bener masih kecil, aku masih SMP kelas 2. Oke. Jadi bener-bener kecil, terus sama teman-teman, dan di situ emang yang latihan tuh anak-anak sekolah. Kayak dibilang ekskul juga ekskul. Jadi emang bener-bener itu sekolah Buddhis, emang ada wiharanya di sebelah gitu. Dan aku juga baru tahu setelah sekolah di situ dari SD kelas 1, ternyata kalau malam itu ada ekskul taekwondo, pencaksilat, wusu gitu. Dan waktu itu aku mikirnya karena rumah cukup jauh dari sekolah gitu, naik kendaraan waktu itu aja setengah jam gitu. Terus cewek pula, terus di daerahku kayak aku satu-satunya yang lumayan putih. Gitu, maksudnya bener-bener putih gitu. Terus jadi aku merasa banyak yang jahilin selama bolak-balik pulang sekolah tuh, banyak aja ada aja yang mau towel sana lah. Ditowel, sampai ditowel? Diludahin aja pernah. What? Bener-bener maksudnya mungkin stand out banget ya, bener. Aku tuh bener-bener gak sadar aku putih ya. Sampai kemarin di Thailand terus kayak, oh gue tuh putih banget ya. Oh, ngeliat Kristal. Kristal tuh sama aku putihnya sama. Terus aku ngeliat Kristal tuh putih banget ya. Terus Dandri bilang, emang lu pikir lu gak putih? Gitu. Oh, pantesan dari dulu gue lain gitu loh. Catcalling gitu. Iya, catcalling tuh udah banyak banget gitu. Jadi aku pengen ngelindungin diri aku sebenarnya saat itu tujuannya. Jadi aku ikut wusu, ikut 1 tahunan kurang lebih, terus bareng-bareng teman-teman cewek kan, terus tiba-tiba dia dateng nih, rambutnya gondrong gitu. Dulu kan zaman tahun itu masih ada Meteor Garden ya kan. Jijik deh kalau lihat fotonya, jijik. Terus pokoknya gila nih, gendut-gendut, rambutnya huacele itu gitu kan. Terus gak lama dia mulai kan latihan kan gitu kan, dari yang kalau usul gitu berdiri dari yang paling jago sampai yang paling gak jago atau yang paling baru. Senior Jadi senior gak senior kan, dia datangnya belakangan. Ya kan kita nggak tahu, terus ya udah kita latihan biasa, terus dia paling belakang, terus dia langsung nendang gitu yang bener-bener tuh jempolnya tuh nyampe ke jidat persis gitu. Kayak gila, gede-gede lentur. Gede-gede lentur. Waktu itu saya gitu. Terus Di situ lu jatuh cinta gitu ya. Oh belum. Belum. Ini soalnya gue lagi mikir gitu ya.
udah jelek banget katanya. Udah gondrong-gondrong wacele tapi gemuk juga. Lu jatuh cintai kapan gitu? Gak jelek banget, gak ada jelek Oh, banget. oke, oke. Itu gua tambahin, Gak ada jelek banget. Sorry. Kalau aku waktu itu mikirnya karena apa? Aku tuh bener-bener gak pernah yang ngalami yang namanya tuh love in first sight tuh nggak pernah gitu. Jadi Right. waktu ngeliat dia tuh kayak ya udah dia baik, terus waktu itu kan kayak tadi aku bilang rumahku jauh ya kan, jadi dia sama temen dia yang ngenalin dia ke guru aku tuh akhirnya gantian nganterin aku pulang. Oh. Nah itu makanya kan sekarang lagi ngetren ya, nggak boleh nganterin teman kerja pulang para suami. Nah ini akibatnya ini emang Iya, akhirnya ini ya. akibatnya gitu. Setelah setahun setengah dianterin pulang PDKT kan, jadi ngobrol-ngobrol segala macem, terus aku juga merasa dia bener-bener helpful juga gitu. Terus ya udah, waktu zaman itu aku juga berani aja karena aku telepon aja ke rumah dia gitu. Waktu itu belum ada udah ada handphone tapi kan masih kecil, belum ada ya, aku tahun just gitu. Aku Yeah. telepon ke rumah dia, terus dia ngapain nih orang telepon ke rumah gua, anak kecil gitu kan, anak SMP gitu. Dia udah selesai kuliah. Kita tuh umurnya jauh. Udah selesai kuliah. Kita umurnya jauh banget. Kalau zaman itu ditanya dibilangnya saya pedofil pasti. Bukan, hari ini pun juga. Gila loh, anak gue SMP kalau misalnya ada anak kuliah yang ngejar anak gue, wah ngaco sih. Ngaco, untung lu jago wushu kan. Itu namanya investasi. Oh gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi ya perjalanan PDKT 2 tahun, akhirnya dia ajak aku ke gereja. Oke. Gitu, ajak aku ke gereja, terus dia nanya, mau nggak jadi pacar Koko gitu. Oh. Gue kok geli ya nih. Dengarnya sekarang geli. Kita juga geli kok, bukan aja. Mau nggak jadi pacar Koko? Makanya itu kayak Kenapa kamu cerita ini? ditanya. Merinding. Gak pernah love at first sight, gak pernah. Gak pernah lo main Gak first pernah, itu ditanam 2 tahun. Dan lu sendiri emang udah dekat sama Tuhan saat itu? Maksudnya sampai lu ngajak dia ke gereja, atau itu sebenarnya strategi aja untuk ngasih lihat kalau misalnya Koko ini bukan Koko ini pedofil baik. banget, dia sebenarnya sayang sama Tuhan gitu, maksudnya gimana? Gue nyokap gue Katolik dulu. Terus perkenalan gue sama Tuhan itu di SMP sebenarnya. Ya jatuh cinta, terus sampai kuliah gue cukup punya personal relationship yang lumayan menurut gue ya Sama Tuhan. Jadi Boleh dideskripsi nggak? Maksudnya kayak personal relationship itu untuk lu definisinya seperti apa? gue sudah cukup bisa membedakan impresi yang di hati itu dari siapa. Wow. Cukup bisa gitu loh ya. Maksudnya kan it's a journey kan. Pengenalan sama Tuhan tuh kan journey. Dan gue pertama kali merasakan itu mungkin sekitar SMP. Wow. Terus berbarengan dengan bertumbuh berbarengan poin awalnya bersama sahabat gue. Terus along the way ya gue menghabiskan waktu-waktu SMA kuliah gue tuh nggak ngejar cewek. Memang gitu loh, punya mantan ya punya, cuman memang fokus gue sangat spiritual lah saat itu gitu loh. Benar-benar ke Tuhan banget. Bener-bener ke Tuhan banget. Right. Ya Apa yang terjadi? belajar. Triggernya apa? Ketika di SMP tiba-tiba lu bisa kayak mempunyai pertemuan dengan Yesus. It's a simple ya, bukan sesuatu yang heboh gitu. Dari di gereja ngerasa something different, mulai merasa pernah ngerasain nangis gitu loh. Dan ini kan ada feeling yang beda kan, pertama nangis tuh kenapa ya, padahal nggak ada yang men-trigger gitu loh. Terus baptisan Roh Kudus gitu. Ya kayaknya nggak ada something yang fancy, it's a journey. Di buku lu kan sorry nih gue agak lompat ke buku bentar gitu ya, tapi di buku kan lu juga bilang gitu kayak ketika lu berserah, lu menyerahkan semua hidup lu dan semuanya ke Tuhan gitu. Ya. Itu momen tersebut di SMP tersebut. Enggak. Oke. Enggak, karena itu ya baru perkenalan, tapi kan ya kalau yang namanya gereja, kita ngomong religi ya,
Poin pertama adalah menyerahkan hidup sama Tuhan. Oke, tapi kan at that point ya menyerahkan kita belum benar-benar tahu konsekuensi di depan apa gitu loh. Sampai ada titik mungkin pendewasaan ketika udah dewasa yang benar-benar oke, God, I commit this dan benar-benar let go gitu loh. Whatever you want me to do, whatever you want to do with my life, it's yours gitu. Itu perlu proses, tapi memang ada momen itu gitu loh, somewhere in the future setelah perjumpaan pertama. Kalau Michelle sendiri gimana? Kalau kan dulunya tuh Buddha, jadi maksudnya emang di sekolah itu diharapkan untuk datang hari Minggu dan kayak ya tanda tangan sekolah Minggu gitulah. Jadi mau nggak mau kan ibadah ya. Terus secara nyokap bokap itu bukan sama sekali yang rohani, nggak sama sekali. Terus ya udah waktu diajak sama dia ke gereja, ya aku dengerin aja gitu. Awalnya ya udah ikut-ikutin aja, pengen tahu maksudnya dia kenapa sih suruh gua kemari tuh ngapain gitu kan. Terus ya udah aku dengerin. Ya balik lagi seiring berjalannya waktu, apa yang dikotbahkan itu benar-benar aku merasa bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan dari situ aku merasa hidupku makin lama makin menuju ke arah yang lebih baik terus gitu. Dan aku nggak ada yang namanya hubungan personal sama Tuhan sampai sekarang kayaknya menurut aku belum ada ya. Makanya kayak aku bilang mungkin ada orang yang aku kayak gue udah ada kok personal relationship sama Tuhan. Aku berdoa iya, baca Alkitab pernah gitu, pernah mencoba waktu itu di challenge di gereja juga. Oke, kita baca dari awal sampai akhir ya gitu kan. Baca sih, cuman inget gak? Ya nggak semuanya, tetap yang sering diulang-ulang di gereja juga yang inget gitu kan intinya, karena itu kan banyak banget. Betul. Gitu kan, apalagi ada yang isinya nama-nama doang gitu kan. Ya, nggak mungkin. The boring part tuh biasanya di situ orang udah pada lepas tuh. Makanya kayak, aduh ini apaan sih, gue harus ngapalin semua ini kan enggak gitu kan. Terus ya udah, jadi aku bener-bener istilahnya kalau istilahnya makanan rohaniku ya bener-bener cuman khotbah mingguan gitu, right, yang aku dengar dan ternyata ya bisa dipraktekkan gitu. Sesimpel itu aja sih kalau aku gitu ya. Oke. Jadi kalian akhirnya pacaran itu lu SMP 2 tahun kemudian SMA lah ya. SMA udah pacaran. Dan pacaran berapa lama by the way? 8 tahun. 8 tahun. Cukup lama ya. Nunggu dia dewasa dulu atau gimana? Iyalah. Itu aja udah early stage banget. Nunggu dia selesai kuliah. Nunggu selesai kuliah dulu. Tapi katanya sempat mengalami sebuah tantangan juga di mana bokap nyokap lu nggak setuju kalau saya married sama Andri kebalik. Juga. Oh, kebalik. Maksud saya bokap nyokap lu yang nggak setuju. Sebenarnya nggak setuju. Cuman ada impresi yang kurang beda sama impresi ada teman-teman cewek gue yang deket sebelumnya. Jadi ada kelihatan berpihak lah. Oke. Gitu. Oke. Dan dia ngerasa kan. Dan lu ngerasa kalau misalnya nggak disetujuin gitu misalnya. Tapi akhirnya kalian menikah anyway setelah 8 tahun dan langsung diberikan atau dikaruniai anak. Langsung. Setelah setahun setengah baru. Pokoknya kita nikah itu sampai lahir Conan itu pas 2 tahun. Oke. Conan lahir. Dan dan di sini this is like the journey itself gitu. Di buku Prank by God ini sebenarnya sebuah buku yang didedikasikan untuk Conan sendiri gitu. So let's kita bisa ngomongin soal apa yang terjadi ketika Conan lahir. Yang katanya cukup menantang juga ya pas lahirannya sendiri gitu. Iya betul. Jadi secara hamilnya aku nggak masalah. Bener-bener kayak nggak ada yang nggak normal, yang benar-benar nggak enak tuh cuma sakit pinggang gitu. Sisanya oke aja, bahkan mual pun enggak, muntah cuma 2 kali, kayak bener-bener kayak orang-orang bilang gila lu hamilnya kebau banget sih gitu kan. Kayak nggak hamil gitu. Aku masih ngajar sampai aku 5 bulan, masih ngajar wusu sampai aku 5 bulan gitu. Jadi aku berhenti benar-benar karena yang aku ajar tuh rata-rata anak masih kecil, ya kan. Jadi kalau aku nggak contohin mereka nggak bisa lakuin. Jadi kakiku udah nggak bisa sampai sini, ada perutnya kan. Jadi ya oke. Keganjel. Jadi udah ya aku resign dulu, aku bilang gitu. Jadi begitu. Terus waktu lahiran nyokapku nggak tinggal di sini, nyokapku tinggal di Manado. Jadi terus Koko tinggal di daerah Serpong gitu. Terus bokap orangnya lumayan cuek. Jadi kayak selalu nggak tahu apa-apa tentang keluarga. Jadi waktu lahiran ya aku sendiri gitu sama Andri gitu. Terus untungnya maminya Andri sama adiknya Andri pun datang di malam berikutnya gitu. Dan itu gak gampangnya karena memang datang pertama
karena berasa mules, terus dokternya bilang, oh ini baru bukaan 1, ibu kan anak pertama, masih lama lah, pulang aja dulu gitu. Oh gitu ya dok, ya udah pulang kita nonton tuh, masih nonton ada Kingsman. Tapi selama itu masih kayak, duh kok gue mules ya gitu kan. Selama nonton, terus akhirnya, tapi kata dokternya besok aja, ya udah besok aja deh. Terus makin intens kan, malamnya tuh nangis, mulai sakit kan, mulai sakit gitu. Kata dokternya, besok ini jadi besok paginya nih sampai nahan semalaman, besok paginya ke dokter lagi, dok ini udah makin sakit nih dok, tapi ini baru bukan 2 bu gitu. Terus ibu mau pulang apa mau naik? Ya saya sih di rumah udah nangis ya dok. Mendingan naik aja sekarang gitu. Iya kan, terus ya udah akhirnya naik. Nah itu selama di rumah sakit makin sakit terus, tapi pelan terus akhirnya intinya aku selama itu 4 hari kontraksi. Wow. Di hari keempat itu aku bener-bener udah tremor, udah bergetar satu badan. Terus Andre sampai nanya, lu kedinginan apa? Enggak, gue gak kenapa-napa. Cuman ya badan tuh udah mungkin capek kan gitu. Akhirnya aku bilang, terus makin intens sakit perutnya. Terus akhirnya bilang, dok kayaknya gue nyerah deh dok. Apa mau lu buka aja deh, tolong dibuka aja deh. Tolong dibuka aja deh please. Bener ya, dibuka ya. Ya, tapi sih ini emang baru bukan 4, mateng kan lu, gila nih setengah jalan aja belum gitu, baru 40%. Itu 4 hari tuh? 4 hari. Baru bukan 4? Baru bukan 4, jadi kayak ini latihan selama ini kayak gak ada efeknya di sini. Atlet wushu ini gak ada efeknya, ini masih tetap begini. Ya udah akhirnya nungguin dokter 1-2 jam kemudian dia datang, dikasih epidural, langsung dioperasi tuh kata dokternya. Untung sih bu dioperasi karena air ketubannya tuh udah keruh banget, udah ijo gitu. Anaknya mungkin udah pup di dalam atau apa kali katanya gitu. Untung kita keluarin katanya gitu. Ya udah, habis itu udah nggak sadar sampai masuk ruangan rehab kan, aku masih gemeter. Aku udah dengar orang cuman nggak bisa bangun, gemeter aja. Andre sampai nanya sama mami Andre nggak lama datang, tuh Michelle kenapa tuh begitu? Tahu masih gini aja, aku nggak bisa ngomong kan. Masih merem aja gitu. Dan Conan saat itu ketika lahir, Andri ada di situ dong obviously. Iya. Dan emang kalian sendiri juga emang udah menyiapkan nama Conan. Udah. Iya, itu bulan ke-6 ya, ke-6 atau ke-7 gitu. Dia sempat ke NICU dulu atau langsung? Sempat. Jadi dia memang ada nginep berapa? Pokoknya ada isu paru-parunya tuh nggak ada airnya. Jadi jadi kalau penjelasan dokter sih, karena dia nggak lewat jalur seharusnya. Kalau jalur seharusnya kan memang lewat kegencet kan. Ya, itu kayak nge-squeeze paru-parunya gitu loh. Jadi bersih. Nah ini karena dijemput nggak lewat proses itu, jadi memang ada kemungkinan paru-parunya tuh berair. Jadi memang butuh waktu untuk menstabilkan lah. Kalau nggak dia nggak akan survive. Napasnya juga naik turun. Jadi akhirnya stay 4 hari ya. Kira-kira 4 hari di NICU. Gitu. Conan itu masih ya tadi panas naik turun. Terus aku bilang ke Andri, ya udah nih lu hari ini setengah hari deh apa gimana deh gitu, karena ini anaknya tuh mulai kayak nggak sadar gitu loh. Dari kita bawa tuh dia diem aja, tidur aja kan, makin panik ya gitu. Udah pagi nih namanya rumah sakit kan, yang bukan tenang juga gitu, berisik juga gitu kan. Anak gue kenapa sih gitu. Sampai akhirnya masuk ke ruang dokter, dokternya jelasin kalau ada lihat dari hasilnya sih ini namanya thalassemia beta mayor.